Juru racik Timnas U23 Indonesia, Sintayong, mengungkapkan alasan Garuda Muda kesulitan saat melawan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Laga Timnas U23 Indonesia vs Uzbekistan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Sepasang gol Uzbekistan dikemas oleh Husain Nurhaiff dan Pratama Arhan. Uzbekistan U23 menang 2 gol tanpa balas atas Indonesia U23. Anak asuh Timur Kapas membuka keunggulan melalui Husain Nurhaiff pada menit 68. Gol kedua hadir pada menit 86, setelah Pratama Arhan melakukan bunuh diri. Sejumlah fakta menarik muncul setelah kemenangan Uzbekistan U23 ini. Berikut kami sajikan lebih lengkapnya. 1. Lolos Olimpiade pertama kali. Uzbekistan U23 memang sudah pernah menjadi juara Piala Asia U23. Namun ketika itu ajang ini belum menjadi kualifikasi untuk Olimpiade. Keberhasilan mereka ke final Piala Asia U23 memastikan pula satu tempat di Olimpiade Paris. Ini akan jadi kesempatan pertama mereka main di pentas olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. 2. Clean sheet berlanjut. Unggul 2 gol tanpa balas atas Indonesia U23 membuat Uzbekistan U23 melanjutkan catatan clean sheet selama mentas di Piala Asia. 5 pertandingan dilalui tanpa sekalipun kebobolan. Ini jadi catatan luar biasa bagi Uzbekistan. Bahkan agresivitas mereka luar biasa, yakni 14 kali menyerangkan bola ke dalam gawang lawan-lawannya di Piala Asia U23. 3. 2 kekalahan Indonesia. Indonesia U23 yang merupakan debutan di Piala Asia U23 sudah memberi kejutan. Mereka mampu sampai ke semifinal dan mengalahkan tim-tim unggulan. Selama 5 pertandingan di Piala Asia U23, Garuda Muda mencatatkan 2-3 kemenangan dan 2 kali kalah. Wasit kontroversial pimpin Indonesia vs Irak di Piala Asia U23. Pertandingan Indonesia vs Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 dipimpin wasit asal Arab Saudi Majed Mohamed Al-Samrani. Wasit Majed Al-Samrani tercatat pernah membuat keputusan kontroversial di laga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 vs Irak U23 akan bertemu pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus penentu lolos Olimpiade Paris 2024. Pertandingan Indonesia vs Irak di duel peringkat ketiga Piala Asia U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis malam. Wasit Majed Al-Samrani memberikan hadiah penalti untuk Australia pada menit ke-23 setelah tendangan Mohamed Toure mengenai lengan Komang Teguh yang dilaporkan wasit video asisten referee. Untungnya Hernando Ari membuat aksi yang luar biasa. Kiper Timnas Indonesia U23 itu bisa membaca arah tendangan Mohamed Toure, sehingga menghindarkan gawang Timnas Indonesia U23 dari kebobolan. Timnas Indonesia U23 akhirnya bisa memenangkan pertandingan tersebut berkat gol yang dicetak Komang Teguh pada menit ke-45. Majed Al-Samrani juga pernah punya sejarah membuat keputusan kontroversial saat memimpin pertandingan Indonesia vs Vietnam di final SEA Games 2019. Pada pertandingan final yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Filipina, tanggal 10 Desember tahun 2019 itu terdapat beberapa keputusan kontroversial dari wasit Majed Al-Samrani. Salah satunya saat bek Vietnam Doan Van Hau menginjak kaki Evan Dimas hingga cedera dan tidak mampu melanjutkan permainan. Majed Mohamed Al-Samrani dianggap tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada pemain Vietnam yang melakukan tackle brutal kepada penggawat Timnas Indonesia U23. Selain itu banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang dilakukan Vietnam tetapi tidak diberikan hukuman kartu oleh Majed Mohamed Al-Samrani. Hal ini membuatnya sempat dikecam oleh publik sepak bola Indonesia. Bahkan dalam pertandingan Indonesia vs Irak pada Kamis besok,
tim Merah Putih juga harus dipimpin oleh wasit VAR kontroversial yakni Sivakon Puudom, asal Thailand. Seperti diketahui, Sivakon Puudom menjadi salah satu aktor dalam pengambilan keputusan VAR kontroversial pada laga Indonesia vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 Senin tanggal 29. Kinerja Sivakon Puudom dianggap merugikan pasukan Sintayong. Sivakon Puudom bukan sosok asing bagi timnas Indonesia U23 kala berkancah di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya pada laga pembuka Piala Asia U23 melawan Qatar, beberapa keputusan Sivakon yang kala itu juga bertugas sebagai wasit VAR, juga mengundang kontroversial. Salah satunya kartu merah kepada gelandang timnas Indonesia U23 Ivan Jenner, karena dinilai menginjak pemain Qatar. Padahal, dalam tayangan ulang, Ivan Jenner tampak minim kontak. Dalam laga melawan Qatar kala itu di mana Sivakon sebagai wasit VAR, Indonesia mendapat 2 kartu merah dan sekali hukuman penalti. Sehingga banyak netizen menyebutkan bahwa timnas Indonesia selalu kalah oleh wasit bukan oleh tim lawan. Kita nantikan besok pertandingan melawan Irak, apakah wasit masih selalu merugikan timnas atau sebaliknya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time,